Welcome to our channel. Tidak hanya tentang gedung pencakar langit tertinggi di dunia, nyatanya Dubai juga berambisi untuk menghadirkan pulau buatan terbesar yang pernah ada. Namun, sebagaimana kita menyaksikan kehebatan Dubai dalam mengeksekusi proyek besar, bukan berarti semua proyek itu sesuai ekspektasi pada akhirnya. Seperti pulau-pulau buatan berikut, satu persatu dikerjakan dalam skala yang tentunya besar, meski menemui kehampaan bahkan setelah rampung. Jadi untuk apa pulau buatan terus digarap meski kemungkinan tak berpenghuni tetap ada? Jawabannya bisa kalian simpulkan sendiri setelah menuntaskan penjabaran berikut. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Dubai dan pembangunan besar-besaran adalah dua hal yang tidak bisa dilewatkan. Sebab bisa dikatakan bahwa citra maju dalam infrastruktur adalah ambisi terang-terangan yang ditampilkan dengan bangga oleh negaranya para sultan ini. Menyoal seputaran itu, tahun 2000-an awal menjadi hal krusial ketika ledakan real estate di Emirat tidak terbendung. Para pengembang pun melihat peluang besar dalam menciptakan pulau buatan di lepas pantai Dubai. Sebagaimana diketahui, Dubai telah berkembang di sebagian besar pantainya, dan dengan sigap, Nakail Properties melihat peluang tersebut. Ya, perusahaan real estate milik pemerintah itu pun membuat rencana untuk mengubah kawasan secara radikal hanya dalam waktu 2 dekade. Hasilnya, antara 2001 dan 2006, sejumlah rencana akhirnya diumumkan. Di mana saat ini, kita bisa melihat perwujudannya melalui proyek Palm Island. Itu adalah 3 proyek pulau buatan yang terdiri atas Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, dan Palm Deira, yang jika dilihat dari udara, maka semuanya akan mewakili bentukan pohon palem. Selain itu, proyek The World turut diumumkan, menyusul fase kedua yang lebih besar, dan itulah The Universe. Pulau-pulau buatan tersebut rencananya akan dibangun menyerupai bentuk matahari, bulan, dan planet tata surya, serta Bima Sakti dan juga galaksi. Tidak hanya sampai di situ, sebab di sebelah Palm Jebel Ali, proyek raksasa lainnya pun akan dibuat. Dan Dubai Waterfront adalah apa yang dimaksud. Pulau-pulau itu direncanakan memiliki bentuk seperti bintang dan bulan sabit, yang mana keduanya menjadi simbol penting dalam Islam. Melalui semua ini, bukankah Dubai terlihat punya ambisi besar terhadap proyek reklamasi mereka? Atau kita bisa menganggap bahwa prospek tersebut sejalan dengan harapan besar yang mereka cita-citakan. Sebagaimana diketahui, ini termasuk dalam upaya menciptakan sumber pendapatan baru di luar ekstraksi minyak, tempat di mana mereka bisa memperoleh pendapatan melalui sektor pariwisata. Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan dari proyek yang menghabiskan dana fantastis ini? Singkat cerita, Palm Jumeirah benar-benar dibangun oleh Nakail Properties pada tahun 2001, yang mana proyek ini akan menggandakan panjang garis pantai Dubai. Kemudian 5 tahun berikutnya reklamasi lahan selesai dan apartemen pertama sudah diserah terimakan. Sementara Palm Jumeirah masih dalam pembangunan, proyek-proyek lain pun mulai menyusul untuk dikerjakan. Itu artinya, abad 21 tampaknya benar-benar telah merefleksikan puncak baru dalam tingkat pertumbuhan Dubai. Dibuktikan dengan pasar real estate yang mengalami lonjakan cepat, serta sejumlah proyek prestisius seperti Burj Khalifa selaku gedung tertinggi di dunia mulai dibangun. Selanjutnya pada bulan September tahun 2008, Atlantis Hotel di Palm Jumeirah merayakan pembukaannya dengan pertunjukan kembang api di seluruh Palm. Sayangnya perayaan ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa krisis keuangan internasional mulai memengaruhi Dubai. Lalu apa yang akan terjadi setelahnya? Seperti yang kalian duga, permintaan yang menurun menyebabkan harga kafling tanah juga turun dengan cepat. Hal ini berdampak pada perkembangan Palm Jebel Ali yang harus dihentikan. Lebih dari itu, Nakail Properties menawarkan pengembalian dana kepada investor pada tahun 2011. Sekaligus ini sebagai isyarat bahwa proyek tersebut telah ditunda sejak saat itu. Meski tampak aneh, namun tidak bisa dimungkiri bahwa hamparan pasir kosong yang mencapai 7 km ke laut itu
tampak terlupakan. Begitupun sebagian besar visi yang dimimpikan oleh para perencana proyek tampaknya turut menguap sebelum tujuannya mencapai akhir. Apalagi yang bisa diharapkan ketika reklamasi tanah di Dubai Waterfront sama mandeknya. Dan meski kalian sudah bisa melihat bentuk beberapa pulau di citra satelit, tetap saja proyek ini juga telah dihentikan. Tak jauh beda dengan nasib dua proyek lainnya. Faktanya, kelanjutan pembangunan Palm Deira juga jauh dari harapan meski reklamasi lahan sudah berjalan. Pihak pengembang bahkan sampai melakukan rebranding demi menyelamatkan proyek tersebut di tahun 2013. Namun bukannya menciptakan lahan baru, proyek ini malah diperkecil dan sekarang hanya disebut sebagai Kepulauan Deira saja. Ada pengerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, di mana pembangunan mall, 2 gedung bertingkat, dan jalan perbelanjaan sedang direncanakan. Setelah tuntas membahas Palm Island, itu artinya kita akan berpindah untuk mengetahui perkembangan pulau buatan lainnya, yaitu The World. Di satu sisi, pembuatan sebagian besar area telah selesai sekaligus telah dijual sebelum krisis keuangan. Namun di sisi lain, pulau-pulau itu tidak mengalami perkembangan signifikan karena sebagian besar investor yang membeli juga tak luput dari masalah tersendiri setelah krisis keuangan. Selain itu, proyek ini tidak bisa mendapat banyak kesempatan meski investasi ke proyek baru di Dubai meningkat setelah krisis. Mau bagaimana lagi? Kepercayaan para investor terhadap The World berkurang. Terlebih 10 tahun setelah proyek awal terungkap, The World sepertinya sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Mengapa demikian? Sederhananya ini lebih kepada rasa khawatir mengenai umur panjang proyek setelah berbagai masalah muncul di kemudian hari. Masalah yang dimaksud tak lepas dari persoalan teknis, seperti adanya sebuah laporan yang menyatakan bahwa saluran yang lebih kecil antara pulau-pulau mulai berpasir. Selain itu, naiknya permukaan laut merupakan bahaya yang semakin nyata untuk proyek seperti ini. Fakta-fakta tersebut terlalu bahaya jika diabaikan, terlebih jika menyangkut kualitas hidup dari mereka yang mendiaminya. Sebagaimana diketahui, warga di Palm Jumeirah mengkritik kualitas air mereka. Kemudian pemecah gelombang yang diperuntukkan untuk melindungi pohon sawit dari erosi malah menghalangi pergerakan alami pasang surut. Belum lagi jika menilik permasalahan lingkungan yang sedari awal mendapat kritik dari berbagai pihak. Cerita ini berawal dari penumpukan ratusan ribu ton pasir di dasar laut yang berdampak pada ekologi laut. Mengingat pulau-pulau tersebut sebagian besar terdiri atas pasir yang dikeruk dari perairan pantai dangkal Dubai. Ada pula kekhawatiran bahwa fakta ini mengarah pada destabilisasi yang dapat menyebabkan erosi garis pantai alami akibat hilangnya kestabilan tanah pantai. Bahkan, jika konsekuensi ini telah diketahui sejak lama, semakin sulit untuk memasarkan proyek-proyek yang dianggap berbahaya bagi lingkungan tersebut. Oleh karena itu, banyak proyek yang dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir mencoba memasukkan kompatibilitas lingkungan. Selain itu, kondisi kehidupan yang sulit dari pekerja konstruksi migran di Dubai adalah topik yang mendapat lebih banyak perhatian media. Penjabaran panjang ini tidak bermaksud untuk menunjukkan kegagalan proyek besar Dubai. Lebih dari itu, setidaknya kita memahami bahwa proyek yang berisiko gagal dapat ditemui di mana saja, tidak peduli seambisius apapun rencana awalnya. Jadi, mengapa Dubai terus membangun pulau buatan meski tidak berpenghuni? Pada dasarnya, proyek pembangunan selalu berangkat dari sebuah harapan. Terkhusus pembangunan sebuah kota, proyek jenis ini biasanya memainkan peran yang lebih besar dalam kesuksesan finansial. Selain untuk memajukan sektor pariwisata, proyek prestise semacam ini juga sering menjadi kebanggaan nasional, di mana metode konstruksi yang memecahkan rekor dunia misalnya, serta-merta akan menjadikan suatu negara lebih populer. Bagaimana kalian menanggapi hal ini? Mungkinkah kalian menyimpan pendapat pribadi?